Semua agama melarang pernikahan beda. Orang muslim yang menikah dengan non-muslim berarti dia tidak mengamalkan agama. Bisa dibilang tidak beragama. Hindu yang menikah dengan yang bukan Hindu, dia melanggar agama. Orang Konghucu atau orang Buddha yang menikah dengan yang berbeda agama dengan mereka itu melanggar agama. Berarti orang yang kawin antar dua agama ini punya agama nggak orangnya? Surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Ayat ini menyebutkan ada dua golongan yang disebut sebagai orang-orang kafir, yaitu kafir ahlul kitab dan yang kedua kafir musyrikin. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Karena kepada mereka diturunkan kitab Taurat dan Injil. Bahasa gampangnya, yang disebut kafir ahlul kitab adalah non-muslim yang memiliki kitab suci. Umumnya ulama mengatakan bahwa mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun musyrikin, orang-orang musyrik, kafir dari kelompok musyrik adalah orang-orang non-muslim yang tidak memiliki kitab suci. Nah, hubungan antara kaum muslimin dengan kedua kelompok kafir ini dibedakan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah perbedaan yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan seorang muslim laki-laki atau seorang muslim laki-laki dengan wanita musyrikah, atau pernikahan muslim perempuan atau muslimah dengan laki-laki musyrik sudah ditetapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, sok dibuka aja. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Sok dibaca. Ayat 221. Sudah kelamaan. Dan janganlah kamu umat Islam menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, masuk Islam. Sebelum mereka beriman, oh iya benar. Sungguh seorang budak sahaya wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Walaupun si wanita musyrikah ini lebih menarik hatimu. Dan jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik kepada anak-anak perempuan kamu sebelum si laki-laki musyrik itu beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik yang bukan hamba sahaya. Walaupun si laki-laki musyrik itu lebih menawan hatimu. Mengapa? Wanita musyrikah dan laki-laki musyrik itu menyeru kamu ke neraka. Sedangkan Allah menyeru kamu ke surga dan ampunannya dengan izin Dia. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka banyak mengingat. Ayat ini jelas bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan non-muslim musyrik. Kata kiri musyrik. Baik yang Islam itu cowoknya maupun ceweknya. Sampai-sampai Allah tegas mengatakan, walaupun cewek musyrik itu lebih menggoda hatimu, ataupun si cowok musyrik itu membuat kagum pandanganmu, itu jangan dipertimbangkan. Sebab percuma saja sekarang dapat orang musyrik ganteng, kaya, tapi nanti yad'una ilan nar. Nuntun kita masuk neraka. Cuma cantik, kaya, ganteng, pinter, hebat, perkasa, komplit. Rumah tangga di dunia, tapi berakhir nanti di negeri yang panjang, masuk neraka, nggak ada guna. Dah. Ini ketentuan hukum bagi umat Islam berkenaan dengan kaum musyrikin. Adapun ahlul kitab, hukum pernikahan seorang muslim dengan mereka itu berbeda dengan
musyrikin tadi. Ini ditetapkan di dalam surah Al-Maidah ayat 5. Sok dibaca saja terjemahnya biar nggak lama. 5 tuh antara 4 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Di potongan ayat itu ada kalimat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kan awal ayat al yauma uhillalakum. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu orang Islam. Salah satunya apa? Al-muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Yaitu wanita-wanita muhsanah dari kalangan ahlul kitab sebelum kamu. Tadi kita katakan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Jelas menurut ayat ini menikah dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani itu boleh. Tapi tidak terbuka hukumnya, tidak boleh kalau yang Yahudi dan Nasrani itu laki-lakinya. Apa rahasianya? Suami itu pemimpin di keluarga. Maka harus lebih hati-hati. Biasanya wanita kalau sudah berumah tangga dikendalikan oleh suaminya. Walaupun ada suami setia. Suami takut istri dan anak-anak. Itu setia. Tapi secara umum karena pemimpin sebuah keluarga itu suami, maka wibawa suami harus berada di atas istri. Barangkali itu salah satu rahasianya. Nah, merujuk kepada ayat kelima surah Al-Maidah ini, mayoritas ulama membenarkan, membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Itu berjalan di kalangan sahabat Rasulullah, di kalangan tabi'in dan seterusnya. Teksnya seperti itu. Ada memang di antara ulama yang menfatwakan haram menikahi wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Yang terkenal di dalam pembicaraan kitab-kitab fikih atau ayatul ahkam itu adalah Abdullah ibn Umar, putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Kok dia mengharamkan wanita menikahi wanita Yahudi Nasrani, apa nggak tahu ayat ini? Sembarangan. Apal dia Quran sahabat Nabi kok. Apa dia bersengaja untuk menentang ayat ini? Bukan. Masalahnya adalah fakta. Fakta. Kan ayat Al-Baqarah 221 mengatakan haram menikahi wanita musyrik, haram juga menikahkan wanita kita dengan laki-laki musyrik. Haram tuh.
Faktanya, kata Abdullah bin Umar, Yahudi dan Nasrani itu musyrik. Itu kan bahasa yang halus sebetulnya. Cara penyampaian hukum, bahasa hukum yang sangat halus banget. Mengapa? Karena aslinya ahlul kitab itu tidak musyrik. Mereka adalah umat Nabi Musa, Muslim. Mereka juga ada yang jadi umat Nabi Isa, Muslim. Selama mereka masih menganut keyakinan seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, maka mereka statusnya adalah ahlul kitab yang bertauhid. Kalau bertauhid maka hukumnya tadi itu. Nanti sebagian ulama ada yang mengartikan muhsonat itu seperti itu, diantaranya menjaga kehormatannya dengan menjaga tauhidnya. Nah, sementara faktanya hari ini ada di antara ahlul kitab yang musyrik. Dia mengatakan, ini Abdullah bin Umar, aku tidak tahu lagi, tidak melihat, tidak mengetahui ada manusia yang lebih besar kemusyrikannya melebihi orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Isa bin Maryam. Salisu salasah. Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Kalau Tuhannya tiga apa namanya? Namanya apa? Musyrik. Itu kecerdasan Abdullah bin Umar. Lah, mana yang benar? Gampang sebetulnya. Kalau kita ikut ulama. Imam Syafi'i mempersyaratkan untuk sah seseorang disebut sebagai ahlul kitab, di mana wanita itu boleh dikawini, bukan ahlul kitab cek pikiran orang. Ditelusuri. Ahlul kitab itu syaratnya dua. Satu, dia adalah secara nasab terkonfirmasi, bahasa sekarang nih, sebagai keturunan Nabi Yakub. Ayo dong tulis silsilahnya. Nah kalau sekarang gampang, mungkin tes DNA lah. Dia Yahudi, memang silsilahnya Yahudi atau Nasrani, karena di dalam darahnya mengalir darah Nabi Yakub. Mungkin ratusan tahun yang lalu sulit, sekarang gampang. Untuk melihat bahwa haplogrupnya itu dia memang ke Nabi Yakub atau tidak, udah ketemu sekarang. Maka syarat pertama adalah bahwa mereka silsilahnya laki-laki semua nyambung sampai Nabi Yakub. Wanita tadi, bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggah, warengnya, udeg-udeg gantung siurnya, sampai kepada Nabi Yakub. Jika ada wanita yang seperti itu, sah disebut sebagai ahlul kitab. Tapi juga syarat kedua, walladzina ja'atuhumut Taurat wal Injil, orang-orang yang diberi Taurat dan Injil. Dah ringkesnya mah bahwa wanita yang boleh dikawini itu adalah Yahudi atau Nasrani yang silsilahnya sampai kepada Nabi Yakub. Ya. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, laisa nasarul arabi bi ahli kitabin. Nasrani Arab tidak bisa disebut ahlul kitab.
Kenapa? Innama ahlul kitab banu Israel walladzina ja'atuhumut Taurat wal Injil. Yang disebut dengan ahlul kitab adalah Bani Israel. Haplogrupnya G kalau sekarang ini. Misalnya, walladzina ja'atuhumut Taurat wal Injil, dan orang-orang yang datang kepada mereka Taurat dan Injil. Wa amman dakhala fihim minan nas walaisu minhum. Adapun orang lain yang bukan turunan Bani Israel, bukan turunan Nabi Yakub, tidak bisa membuktikan silsilahnya bersambung sampai Nabi Yakub, tidak terkonfirmasi sampai Nabi Yakub, masuk Yahudi atau Nasrani, tetap tidak bisa disebut sebagai ahlul kitab. Arab saja yang dekat masuk Yahudi, masuk Nasrani, nggak bisa disebut ahlul kitab. Lalu bagaimana orang di Indonesia? Orang Indonesia masuk Yahudi atau Nasrani bisa dianggap sebagai ahlul kitab, di mana anak perempuannya boleh dikawini oleh laki-laki muslim asal bisa menunjukkan silsilahnya. Dan silsilah itu disahkan, jangan ngaku-ngaku, sekarang kan banyak silsilah bikin sendiri. Tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka apabila ada orang beragama Yahudi atau beragama Nasrani, tapi dia tidak bisa membuktikan silsilahnya terkonfirmasi sampai Nabi Yakub, dia bukan ahlul kitab. Kalau perempuan tetap haram dikawini. Enteng kan? Enteng. Masalah memang. Ada sebagian ulama yang mengembangkan makna ahlul kitab dilebarkan. Kenapa? Karena kriterianya itu kan, saya nggak bawa kitab tadi, lupa. Tadi saya nggak bawa kitab ya, lupa di mobil. Yang disebut dengan musyrikin, nggak usah diambil, biar aja. Yang disebut dengan musyrikin adalah non-muslim yang tidak punya kitab suci. Kebalikannya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab adalah non-muslim yang punya kitab suci. Itu kaidahnya dulu tuh. Kalau begitu, orang mulai melebar. Hindu punya kitab enggak? Punya kitab suci enggak? Punya kitab Weda. Buddha punya kitab enggak? Punya. Tripitaka. Konghucu punya kitab enggak? Punya. Saya punya kitabnya itu. Lupa mau saya bawa tadi, lagi saya baca-baca memang. Jika kaidahnya setiap yang punya kitab suci adalah ahlul kitab, maka Hindu, Buddha, Konghucu bisa disebut ahlul kitab. Ini pintunya. Kalau mereka bisa disebut ahlul kitab, maka anak perempuannya boleh dikawini. Kan sebentar lagi ada yang kawin sama orang Hindu nih. Hah? Bingung kan? Sekurangnya dua masalah di sini. Satu, kita tahu bahwa
agama-agama selain Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Yahudi, itu adalah agama lokal. Diperuntukkan bagi wilayah tertentu, tidak universal. Yahudi dan Nasrani khusus buat Bani Israel. Maka ketika ada orang Samaria minta-minta kepada Nabi Isa supaya dia diaku sebagai umatnya, dia katakan apa? Jangan, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang tersesat. Jelas. Kalau Quran gak ada masalah, udah jelas. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan Dima baina ya Allah. Aku khusus Rasul untuk kamu semua. Bani Israel. Kan ayat mengatakan wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kamu. Kepada kamu yang diutus pada kamu. Clear. Kita bisa saja meyakini bahwa menurut asalnya Hindu itu juga berasal dari Allah asalnya. Ada nabinya. Kita bisa saja percaya bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Kita bisa percaya Nabi Kongzi itu juga nabi dan dikatakan benar-benar nabi dalam kitab Konghucu. Disebut nabi. Tetapi karena perubahan zaman kemudian agama-agama tadi kehilangan daya tahannya, kemudian tauhidnya hilang. Nah, kedatangan Rasulullah itulah membenahi kembali itu. Saya ulangi lagi ya. Agama-agama tadi adalah lokal. Orang yang agama Yahudi dan Nasrani itu untuk orang-orang Israel, Bani Israel. Kalau ada orang di luar Bani Israel, apapun suku bangsanya, masuk Yahudi dan Nasrani, tidak bisa disebut ahlul kitab. Anggaplah pikiran baru orang. Ini sebetulnya menyimpang dari yang selama ini dipegang oleh para ulama. Anggaplah bahwa Hindu, Buddha, Konghucu itu juga bisa disebut sebagai ahlul kitab. Anggap seperti itu. Tetapi Hindu, Buddha, Konghucu itu agama terbatas. Hindu untuk orang India. Kalau Buddha orang mana? Cina. Konghucu mana? Cina. Maka yang dianggap sah sebagai ahlul kitab versi pendapat kedua ini hanyalah orang-orang yang memenuhi syarat tadi. Yang memang untuk mereka kitab suci diturunkan. Kalau ada orang di luar India, umpamanya di Indonesia, ya misalnya di daerah masuk bergabung ke dalam agama Hindu, bisa nggak disebut ahlul kitab? Nggak bisa. Dia masuk agama Buddha, bisa nggak disebut ahlul kitab? Tidak bisa. Orang Indonesia masuk agama Konghucu, bisa nggak disebut ahlul kitab? Nggak bisa. Syaratnya tunjukkan silsilahmu sampai ke India. Bani India lah, Siddhartha Gautama. Loh gitu loh. Kalau sampean orang Jawa mau masuk Konghucu, coba nasabmu terkonfirmasi enggak dengan umat Konghucu pertama?
Jadi, kalau tidak, maka status mereka kembali ke asalnya, yaitu kelompok kafaru. Termasuk kelompok musyrikin. Sebab dia tidak punya hak. Tidak punya hak di situ. Nah ini mudah-mudahan jadi pertimbangan ya. Tapi memang terkadang a'jabatkum itu beratnya. Perempuan itu kadang-kadang menarik, itu masalahnya. Dan kita selama ini juga kawin dengan perempuan kan gara-gara menarik itu kan. Hah? Sampean kawin dengan wanita yang sekarang jadi istrimu yang membuat kamu sengsara itu misalnya. Itu dasarnya karena baik atau karena menarik? Menarik pertama kali kan, yang kedua baik pura-pura kan itu. Dan ketika dilarang memaksakan diri. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itu masalahnya. Nggak usah ribut, nggak usah ribet. Tapi kan ada orang yang ketika memeluk agama itu tidak mau mengambil konsekuensi agamanya. Ada orang masuk Kristen tapi nggak mau kebaktian. Ah nggak usah masuk Kristen aja, mau ada tugas kok kira-kira nggak mau mah. Ada orang yang masuk Hindu tapi nggak mau tawaf di Borobudur misalnya. Nggak usah masuk di situ. Ada orang yang masuk Islam tapi tidak mau diatur dengan aturan Islam. Mendingan gak usah aja deh. Capek. Dosa iya. Kesal sendiri iya. Nih saya gak nyindir siapa-siapa, nih diri sendiri kita aja. Kan itu masalahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sekarang kita tanya, kalau Islam sudah jelas dan tegas, laki-laki atau perempuan tidak boleh menikah dengan non-muslim. Selesai. Gimana agama yang lain? Katolik, Protestan sama, mereka mengatakan tidak dibenarkan pernikahan terjadi yang tidak seiman. Dalam pengertian seagama dengan mereka. Ada memang agama yang membenarkan pernikahan lintas agama, beda agama. Kalau tidak salah itu Hindu. Tapi ada persyaratannya. Boleh nikah beda agama, tapi syaratnya pernikahannya dengan ritual agama dia. Dengan nyebut dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya dia. Ketika seorang muslim dibenarkan menikah dengan mereka, tapi dalam upacara mempertuhankan Tuhannya dia, kafir enggak? Kalau begitu berarti semua agama melarang pernikahan beda agama. Orang muslim yang menikah dengan non-muslim berarti dia tidak mengamalkan agama. Bisa dibilang tidak beragama. Orang Hindu yang menikah dengan yang bukan Hindu, dia melanggar agama Hindu. Orang Konghucu atau orang Buddha yang menikah dengan yang berbeda agama dengan mereka itu melanggar agama. Berarti orang yang kawin antar dua agama ini punya agama nggak orangnya? Ini muslim kawin dengan yang beda agama, kan tidak punya agama dia. Ini non muslim kawin dengan yang beda agama dengan dia, kan tidak punya agama dia. Kalau ada orang yang tidak punya agama namanya apa?
Saya tanya ulang. Jika ada orang yang tidak menisbatkan diri kepada satu agama, namanya apa? Karena Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa, maka negara sudah memfasilitasi pelaksanaan ritual ibadah. Nikah ini sudah difasilitasi. Bagi orang Islam pernikahannya di KUA. Ya sekali waktu boleh ngundang orang KUA ke rumah, tapi statusnya KUA lah urusannya gitu. Non-muslim tempatnya di catatan sipil. Nah sekarang yang gabungan antara muslim non-muslim itu di mana? Tidak ada tempatnya. Saya tidak tahu apakah di situ di apa? Yang kalau kita masuk bayar sekitar 8.000 dulu. Atau sekarang mungkin 20.000. Yang banyak pohonnya. Apakah ada fasilitas di situ? Tidak di pura, tidak di gereja, tidak di masjid. Di mana terserah begitu? Negara tidak menyiapkan itu. Dan agama lain pun sama. Menetapkan orang yang menikah beda agama itu statusnya zina. Berarti perzinaan mereka hampir disepakati oleh seluruh agama. Nah inilah yang harus kita pikirkan matang-matang. Urusan agama tidak main-main. Kita tidak membenturkan agama satu dengan yang lain. Justru kita ingin setiap pemeluk agama silahkan mengamalkan ajarannya tanpa harus mencampur aduk. Tuh, kita cukup bersatu dalam bernegara kok. Nggak sholat bareng, nggak tawaf bareng, nggak puasa bareng. Cukup kita bareng dalam kerukunan hidup bernegara. Dan inilah lakum dinukum. Sekira itu saja, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.